Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam kami warahmatullahi wabarakatuh. ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibnu Wisma Dwi Prasetya Eskom yang sudah berperan hadir di presentasi tugas kelompok kami hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di kegiatan perkuliahan hari ini. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Arum Fatmawati dan kelompok saya yang bernama Syaifuddin Malik dan Miko Cahyono. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode prinsipal komponen analisis atau PCA. Yang pertama ada pengertian prinsipal komponen analisis PCA. Prinsipal komponen analisis atau PCA merupakan metode statistik multivariat yang digunakan untuk mereduksi dimensi variabel. Tujuan dari PCA adalah mengambil data dari ruang dimensi tinggi dan memproyeksikannya ke ruang dimensi yang lebih rendah, umumnya 2 atau 3 dimensi, dengan mempertahankan informasi terpenting yang terkandung dalam data tersebut. PCA mengidentifikasi hubungan antara variabel dan mengubahnya menjadi sejumlah komponen yang saling bebas satu sama lain. Komponen-komponen tersebut akan memiliki tingkat varian yang berbeda-beda. PCA sangat berguna untuk mengurangi kompleksitas data dalam analisis data dan machine learning. Di sini kami akan membahas yaitu paper tentang analisis unsur cuaca di bidang pertanian Malang tahun 2018 sampai 2021 dengan menggunakan metode prinsipal komponen analisis. Tujuan penelitian ini untuk mengurangi unsur cuaca yang paling mempengaruhi hasil produksi di bidang pertanian di daerah Malang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode prinsipal komponen analisis dengan berbantuan software SPPS versi 16. Rumusan masalah dalam paper ini adalah luas suatu lokasi Kota Malang yaitu 11.006 hektar. Untuk saat ini Kota Malang mempunyai lahan pertanian sebesar 29,5% dengan tanaman utama yaitu padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Kota Malang memiliki masyarakat berjumlah sekitar 8.051,298 jiwa dengan kecepatan pertumbuhan sekitar 0,75% per tahunnya. Banyaknya peluang bagus yang dimiliki, ternyata Kota Malang selalu diterpa bencana alam, contohnya bencana banjir yang selalu mengalami peningkatan. Dengan selalu meningginya jumlah bencana banjir yang ada di Kota Malang, memperkirakan kapan terjadinya bencana banjir yang merupakan suatu tantangan tersendiri. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis faktor yang menggunakan bantuan software SPSS 16. Data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder atau data yang sudah dilakukan dan diproses dari pihak lain. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Mas Miko. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Fatma. Yang pertama yaitu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama yaitu suhu udara. Kedua, kelembapan udara. Yang ketiga, curah hujan, arah angin, kecepatan angin, tekanan udara, dan penyinaran matahari. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun tugas ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dan cara mengumpulkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistika. Yang kedua yaitu langkah-langkah analisis data. Adapun langkah-langkah analisis datanya yaitu yang pertama yaitu menentukan data beserta variabel-variabel yang dianalisis. Yang kedua, melakukan pengujian terhadap variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga,
menguji asumsi analisis faktor untuk diketahui apakah variabel layak dianalisis lebih lanjut dan apakah terdapat variabel yang tidak dianalisis atau tidak. Yang keempat, yaitu melakukan suatu analisis inti pada analisis faktor dengan melakukan proses factoring dan juga rotasi. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil setelah dilakukan analisa data, baru melakukan penarikan kesimpulan dari permasalahan yang sudah dirumuskan berdasarkan dalam landasan teori dan hasil dari pemecahan masalah. Dan selanjutnya yaitu diagram analisis faktor. Ini diagram yang diperoleh dari pengambilan data unsur cuaca Kota Malang pada 2018 sampai 2021. Yang pertama yaitu mulai terus pengambilan data unsur cuaca di Kota Malang pada tahun 2018 sampai 2021. Lanjut input data, terus penyajian data dan sampai selesai. Selanjutnya yaitu analisis pada data penelitian ini menggunakan analisis multivarian, yaitu analisis faktor dengan berbantuan software SPSS 16. Satu yaitu analisis deskriptif, dua uji asumsi analisis faktor yang bertujuan untuk mengetahui valid tidaknya faktor-faktor dalam penelitiannya, dan untuk mengetahui data yang digunakan untuk analisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor atau tidak. Yang ketiga itu langkah-langkah analisis faktor dengan SPSS. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Saifuddin Malik. Ya, kepada Mas Saifuddin saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya menjelaskan tentang hasil dan pembahasan ini, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu ya. Nah, berikut ini adalah data tabel dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Dari data tersebut bisa kita lihat ada 7 variabel yang digunakan untuk menghitung standar deviasi, yaitu suhu udara sebagai X1, kelembapan udara sebagai X2, curah hujan sebagai X3, arah angin sebagai X4, kecepatan angin sebagai X5, penyinaran matahari sebagai X6, tekanan udara sebagai X7, dan terusnya itu. Dari data tersebut kita bisa mendapatkan nilai maksimum dan minimum yang didapatkan. Kemudian setelah itu didapatkanlah hasil nilai berupa min atau rata-rata, dan dari nilai rata-rata tersebut didapatkanlah nilai standar deviasi. Karena ini cukup banyak, saya akan bacakan data terakhir dari data pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 didapat rata-rata suhu udara di stasiun Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2021 adalah 23,9167 dengan standar deviasi adalah 0,45892. Suhu udara minimum adalah 22,9, sedangkan suhu udara maksimum adalah 24,5. Rata-rata kelembapan udara di stasiun Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2021 adalah 66, Kabupaten Malang pada tahun 2021 adalah 77,5833 dengan standar deviasi adalah 5,41812. Kelembapan udara minimum adalah 66,0, sedangkan kelembapan udara maksimum adalah 85,0. Rata-rata curah hujan di stasiun Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2021 adalah 2,475 dengan standar deviasi adalah 148,33.
638. Curah hujan minimum adalah 17,0, sedangkan curah hujan maksimum adalah 486,4. Rata-rata arah angin di Stasiun Karangploso, Kabupaten Malang pada tahun 2021 adalah 1,25000 dengan standar deviasi adalah 31,76619. Arah angin minimum adalah 70,0, sedangkan arah angin maksimum adalah 160,0. Dan seterusnya itu. Kemudian setelah didapatkan data-data pada tahun 2018 sampai 2021 ini, dilakukanlah analisis faktor menggunakan SPSS 16. Dan hal yang perlu dilakukan untuk pengujian kelayakan data sebelum melakukan analisis faktor adalah dengan cara menggunakan uji Kaiser-Meyer Olkin atau KMO yang bertujuan untuk mengetahui valid tidaknya faktor-faktor dalam penelitian. Dan untuk mengetahui data yang digunakan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor atau tidak. Hasil KMO dari Balai Tes tahun 2018 sampai 2021 adalah sebagai berikut. Di KMO didapatkan nilai 0,736 dan uji Bartlett Test di approx chi-square didapatkan 191,035, DF 21 dan sig 0. Berdasarkan output tersebut telah didapat sebuah nilai KMO N Bartlett Test adalah 0,736 dan menunjukkan angka di atas 0,5 dan nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Maka variabel maupun sampel yang ada bisa dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor. Kemudian yang di bawahnya ini adalah anti-image correlation tahun 2018 sampai 2021 menyatakan bahwa sebuah hubungan dalam metrik korelasi antara variabel yang disebut dengan measure of sampling adequacy, di mana uji tersebut bertujuan untuk menentukan kuat atau tidaknya sebuah hubungan antar variabel. Analisis faktor digunakan untuk mereduksi jika sebuah variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat, maka variabel dapat dipreduksi atau dengan kata lain dikeluarkan dalam proses factoring. Interpretasi dari variabel suhu udara X1 karena ini yang saya merah-merahi ini merupakan nilai metrik dari gabungan tabel ini, maka variabel suhu udara X1 karena nilai 0,522 lebih dari 0,5 bisa dinyatakan variabel suhu udara dapat dilakukan analisis faktor. Variabel kelembapan udara X2 karena nilainya minus 0,048 kurang dari 0,5 bisa dinyatakan variabel kelembapan udara tidak dapat dianalisis faktor. Variabel curah hujan X3 karena nilai minus 0 minus 0,289 kurang dari 0,5 bisa dinyatakan variabel curah hujan tidak dapat dilakukan analisis faktor. Variabel arah angin karena lebih dari 0,5 bisa dinyatakan variabel arah angin dapat dilakukan analisis faktor. Variabel kecepatan angin karena nilai kurang dari 0,5 bisa dinyatakan variabel kecepatan angin tidak dapat dilakukan analisis faktor. Variabel penyinaran karena nilai kurang dari 0,5 bisa dinyatakan variabel penyinaran matahari tidak dapat dilakukan analisis faktor. Karena variabel tekanan udara karena nilai lebih dari 0,5 bisa dinyatakan tekanan udara dapat dilakukan analisis faktor. Kemudian proses inti pada analisis faktor. Komunalitis berikut ini adalah output dari komunalitis SPSS. Nah, seperti ini. Kemudian bisa di-share kembali, Mbak, itunya. Yang Microsoft Word. Saya matiin dulu. Nah, jadi share lagi, Mbak. Komunalitis merupakan banyak varians yang dinyatakan dalam bentuk presentasi dari sebuah variabel yang awalnya dapat dinyatakan oleh faktor yang telah didapatkan untuk mengetahui varians dari faktor menggunakan variabel yang memiliki angka 1 dan menunjukkan banyaknya varians faktor.
Kedua, total variance explained. Total variance explained menunjukkan bahwa besarnya presentasi keragaman faktor-faktor yang terbentuk. Penentuan tersebut dilihat dari nilai eigenvalues 7 variabel yang dianalisis. Kemudian pembahasan. Hasil yang didapatkan dari proses ekstraksi dengan memanfaatkan PCA dihasilkan bahwa variabel yang digunakan dan telah diekstrak sebanyak 7 variabel dan faktor yang berpengaruh atau terbentuk sebanyak 2 faktor. Dikarenakan dari pengukuran data ketujuh variabel tersebut variabel yang terbentuk dari 2 faktor, maka besar variante setiap faktor ataupun keseluruhan faktor yang sudah terbentuk yaitu faktor 1 sebesar 51,672 dari 100% jumlah varian, faktor 2 sebesar 18,860 dari 100% jumlah varian yang mana dari kedua faktor yang terbentuk memiliki nilai eigen lebih dari 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang satu yang terdiri dari variabel curah hujan, arah angin, dan kecepatan angin dari 3 variabel tersebut yang paling dominan berpengaruh terhadap faktor 1 yaitu variabel curah hujan X3 sama dengan 0,931 karena memiliki nilai loading tertinggi dibanding variabel yang lain di faktor 1. Salah satu unsur cuaca curah hujan berpengaruh begitu tinggi terhadap komponen hasil di bidang pertanian, sehingga dari variabel curah hujan ini sangat mempengaruhi keragaman hasil tanaman yang bisa dilihat dari bentuk produksi ataupun produktivitas tanaman para petani daerah Malang. Berdasarkan hasil di atas, terdapat variabel unsur cuaca yang mempengaruhi aktivitas di bidang pertanian antara lain variabel suhu udara, variabel kelembapan udara, variabel curah hujan, variabel arah angin, variabel kecepatan angin, variabel penyinaran matahari, variabel tekanan udara. Kemudian dianalisis menggunakan analisis faktor dengan bantuan software SPSS. Faktor yang terbentuk dari penelitian ini yang memenuhi uji asumsi analisis faktor dan dilanjutkan analisis inti yaitu 2 faktor. Faktor yang dominan pengaruhnya terhadap aktivitas di bidang pertanian yaitu faktor 1 karena memiliki nilai eigen 3,617% dan nilai ini lebih besar dibandingkan faktor 2. Faktor 1 terbentuk dari 3 variabel yang yaitu variabel curah hujan, arah angin, dan kecepatan angin. Dari ketiga variabel tersebut yang paling dominan berpengaruh di bidang pertanian yaitu variabel curah hujan yaitu sebesar 0,931 karena memiliki nilai loading tertinggi dibandingkan variabel yang lain di faktor 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, salah ucap, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Saya kembalikan semua ke moderator. Baik, terima kasih. Maka presentasi pada hari ini akan saya tutup. Dan sekian pemaparan materi dari kelompok 6 mata kuliah pengantar sains data. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.